mereka semua ya Allah imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah, lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah mereka semua ya Allah adalah pemimpin dari orang-orang yang bertakwa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah ya Allah, berikanlah kami kebaikan hidup di dunia ya Allah, wa fil akhirati hasanah, berikan kami juga kebaikan hidup di akhirat ya Allah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Jauhkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Edwin Rahmadi. Semoga doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu paparan program kegiatan SDS Kartika 85 untuk semester kedua yang disampaikan oleh bidang kurikulum Ibu Nur Aria Mulyati SPD. Dipersilakan Ibu. Terima kasih Bu Yani sebagai pembawa acara untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Apa kabarnya ibu-ibu sekalian? Bapak-bapak, Bapak ya, udah kita liburan ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Baik Ibu, untuk hari ini saya akan memaparkan tentang program apa saja, program kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya saya akan share kalender pendidikannya. Maaf Ibu, sudah kelihatan Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu ya. Saya mohon izin sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru ala kulli din walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDS Kartika 85, Ibu Nunung Nur Aini Sarjana Agama. Yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan SD Kartika Jaya atau yang mewakili. Kami hormati Ibu Ketua Komite SDS Kartika 85, Ibu Eka Sinaga. Yang kami hormati dan kami sayangi ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan yang saya cintai juga rekan-rekan guru beserta tenaga pendidik SDS Kartika 85 yang insya Allah diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, karena dengan nikmat kesehatan jasmani dan rohani ini kita semua bisa mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini, yaitu tentang sosialisasi vaksinasi dan juga sosialisasi program kegiatan yang akan berlangsung pada semester genap. Pada hari ini saya ditugaskan oleh kepala sekolah, saya sebagai
penanggung jawab kurikulum di SDS Kartika 85. Untuk kurikulum selain saya juga ada 2 guru lagi, yaitu Ibu Rina Purnami dan Ibu Nunung Supriyati. Dan untuk pada hari ini saya ditugaskan untuk memaparkan apa saja sih kegiatan atau program kegiatan yang akan dilaksanakan atau yang akan anak-anak murid kelas 1 sampai kelas 6 itu laksanakan di semester genap ini. Baik, saya sudah men-share kalender akademi pada pagi hari ini. Kemudian juga salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, pengikutnya, serta pada umatnya. Kita selalu akan diberikan syafaatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Baik ibu-ibu, saya akan memaparkan, mohon izin Ibu Kepala Sekolah, mohon izin Ibu Yayasan, mohon izin Ibu Komite, dan ibu-ibu orang tua murid, ibu dan bapak, saya akan memaparkan untuk kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada semester kedua ini. Kita akan membuka kalender pendidikan di bulan Januari. Tanggal 1 Januari itu kita adalah hari libur nasional, yaitu tahun baru 2022. Kemudian tanggal 3 Januari itu adalah hari pertama masuk awal semester genap, yaitu hari Senin besok, kita tanggal 3 Januari itu kita hari pertama masuk. Kemarin kita masih simpang siur ya Bu ya, ada libur apa tidak, ternyata untuk SK yang terakhir itu kita kembali lagi ke kalender pendidikan. Dan kemudian alhamdulillah anak-anak kita libur 2 minggu, libur tahun ya Bu ya, dari 2021 masuk 2022. Baik, tanggal 3 Januari itu adalah hari pertama masuk, kemudian tanggal 3 dan tanggal 4 Januari itu adalah pembagian rapot semester ganjil. Ya ini karena sesuai dengan kemarin dari surat edaran dari Diknas, yaitu untuk pengambilan rapat memang dibagikan itu tanggal 3 dan tanggal 3 Januari. Nah, untuk SDS Kartika ini akan dibagi karena kita kan harus masih mematuhi protokol kesehatan. Jadi kita bagi 2 hari. Untuk yang tanggal 3 itu adalah pembagian rapot untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 ya nanti. Dan kelas untuk semester tanggal 4-nya itu adalah pembagian rapot untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6. Jadi pembagiannya itu nanti tidak tidak semua, hanya bergilir ya Ibu. Kita masih tetap protokol kesehatannya kita ketat ya Ibu. Jadi nanti untuk jamnya itu kita mulai dari jam 7 untuk kelas 1 dulu ya Bu ya, kelas 1A jam 7 sampai dengan misalnya jam 8 atau setengah 8 sampai jam nanti akan di-share kembali oleh wali kelasnya masing-masing ya. Jadi nanti setelah itu kelas 2 kemudian kelas 3. Kemudian bagaimana untuk kelas 4-nya, 4, 5, 6-nya untuk hari Senin, apakah masih libur? Jadi untuk hari Senin itu tetap adalah memang hari pertama masuk. Jadi nanti guru-guru wali kelas untuk kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6 itu akan menyapa, yaitu melalui Google Meet. Ya, memang tidak untuk awal pertama itu tidak memberikan materi, tetapi hanya menyapa dan memperkenalkan atau membuat tata tertib gitu ya. Jadi apa saja kesepakatan yang akan dilaksanakan selama 6 bulan ke depan ya. Jadi nanti untuk hari Senin tanggal 3 Januari itu adalah pembagian rapot untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3, sedangkan untuk kelas 4 sampai kelas 6-nya adalah tetap, yaitu PJJ atau BDR. Nanti akan wali kelasnya akan masuk melalui Google Meet, itu akan memberikan kesepakatan atau misalnya kegiatan materi-materi atau sebelum memberi materi itu ada kesepakatan apa gitu ya, untuk biar bisa dilaksanakannya pelajaran sampai 6 bulan ke depan. Kemudian
untuk hari Selasanya sama. Jadi nanti kelas atasnya 4, 5, 6 itu adalah pembagian rapot. Dan kelas rendahnya 1, 2, 3 itu guru-gurunya akan Google Meet atau Zoom Meet itu untuk menyapa dan membuat kesepakatan. Ya, jadi kesepakatan apa, tata tertib apa yang harus ditaati oleh siswa-siswa agar dalam pelajaran KBM, PTM, atau BDR itu berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian untuk tanggal 6 itu akan diadakan, 6 Januari itu akan diadakan vaksinasi COVID-19 untuk siswa usia 6 tahun sampai dengan 11 tahun itu akan dilaksanakan di SDS Kartika 85 dan langsung oleh tim kesehatan dari puskesmas ya. Jadi Ibu nanti oh anak saya ini gitu. Nanti ada langsung Bu. Nanti kan kita ada konsultasi dulu ya Bu ya. Jadi nanti nggak usah khawatir Ibu. Jadi kita kemarin sudah didata untuk setiap kelasnya itu siapa yang dibolehkan atau siapa yang belum dan siapa yang sudah. Nanti untuk sosialisasi vaksinasi itu akan langsung dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kemudian untuk tanggal 5, untuk yang kelima itu adalah tanggal 3 sampai tanggal 31 Januari itu adalah kegiatan KBM atau BDR. Untuk tanggal 10 Januari itu kita baru mulai PTM. Jadi Bu, untuk PTM ini mungkin nanti akan saya jelaskan. Jadi setelah saya akan menjelaskan tentang kalender pendidikan ini, saya akan menjelaskan karena sesuai dengan SKB 4 Menteri itu jam pelajaran itu ditambah ya. Kemarin kan hanya sampai jam 8.45. Kalau sekarang itu akan ditambah itu sampai dengan maksimal 175 menit. Jadi nanti juga tentang ini juga akan disampaikan atau dipaparkan juga oleh Ibu Kepala Sekolah. Jadi ini memang karena kita kan guru-gurunya sudah 100% divaksinasi, kemudian juga siswanya pun juga sudah mendapat vaksinasi. Jadi insya Allah nanti sudah 100% Ibu ya. Jadi memang pelajarannya itu nanti tidak seperti kemarin gitu ya. Jadi sudah ditambah jamnya menjadi maksimal 175 menit. Nanti akan secara lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Baik, untuk yang ketujuh itu adalah tanggal 10 sampai tanggal 19 Januari itu akan dilaksanakan ujian praktek. Ini khusus kelas 6. Ya, kemudian akan dipaparkan materi-materinya, apa saja sih ujian praktek dan kisi-kisinya itu akan dipaparkan oleh Bu Rina Purnami selaku wali kelas 6 dan juga sebagai bidang kurikulum juga. Ya. Kemudian untuk yang ke-8 itu tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Januari itu tryout kedua untuk kelas 6. Nanti juga akan dipaparkan oleh Ibu Rina Purnami selaku wali kelas 6. Kita lanjutkan Februari. Tanggal 1 Februari itu adalah hari libur nasional, yaitu adalah hari raya Imlek. Kemudian tanggal 2 sampai tanggal 28 Februari itu adalah kegiatan KBM BDR. Kemudian kita sudah ada PTM juga, Bu. Jadi nanti kita masih istilahnya blended learning ya, Bu ya. Jadi tidak masih blended learning, jadi boleh ada jadi PTM ya Bu ya. Jadi antara tanggal 2 sampai tanggal 28 Februari itu kegiatan KBM, BDR, dan PTM. Kemudian tanggal 2 Februari itu adalah pengenalan ANBK untuk dimulai dari kelas 4. Jadi nanti Bu
wacananya ke depan itu ANBK itu akan dilaksanakan dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Tetapi kalau misalnya memang wacananya tidak belum ada keputusan atau surat keputusannya, berarti hanya kelas 4 yang tahun depan itu kelas 5 ya. Jadi kenapa dimulai dari kelas 4 itu? Jadi kayak kemarin alhamdulillah SDS Kartika itu berhasil gitu ya untuk ANBK ini tidak ada halangan karena diperkenalkannya itu atau diajarkannya itu mulai dari kelas 4. Jadi saya juga berterima kasih kepada wali kelas 4 waktu itu Ibu Nuraini yang sudah bersedia memperkenalkan ANBK, jadi memberikan materi-materi tambahan di luar jam. Jadi diperkenalkan yaitu di kelas 4. Jadi apa itu ANBK? Itu adalah asesmen nasional berbasis kompetensi. Jadi ini adalah memang ini jadi untuk itu membawa mutu dan kualitasnya sekolah SDS Kartika 85. Alhamdulillah kemarin sudah berjalan dengan lancar dan juga anak-anaknya pun juga sukses gitu ya untuk mengerjakan ANBK khusus kelas 5 kemarin dan juga pada kemarin itu kan memang komputer ya, jadi memang ada timnya, tim ANBK juga. Saya juga sebagai ketuanya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim saya, ANBK, dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada ketua komite yang sudah benar-benar mensupport saya. Saya juga terima kasih kepada yayasan yang sudah benar-benar mensupport Ibu Kepala Sekolah dengan suksesnya ANBK kemarin. Insya Allah. Maaf Bu Nur, suaranya hilang. Bu Nur, maaf suaranya hilang ini. Maaf, Bu Nur Arya, suaranya. Bu Nur Arya, maaf suaranya hilang. Suaranya Bu Nur, suaranya nggak kedengeran nih. Oh, mungkin ada gangguan network ya Bu ya. Mohon maaf. Bu Nur, mohon maaf. Suaranya tidak terdengar. Iya. Jaringan mungkin ya? Iya sih itu tapi bergerak tapi Iya, enggak di mute kok. Cuma ini jaringan mungkin ya. Kayak jaringan yang Bu. hilang ya. Ya, sebentar saya hubungi lagi. Boleh saya lanjutkan, Bu? Silakan. Bu Rina. Saya nggak bisa ke bawah ini. Bu Pak Faisal, Bu Rina jadi Oh ya, host. baik. Baik, kita tadi sampai di tanggal 2 Februari pengenalan ANBK kelas 4 ya? Iya. Iya. Kemudian di tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Februari itu adalah pekan ulangan harian untuk kelas 2 sampai dengan untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5 karena untuk kelas 6 nanti berbeda tanggalnya. Kemudian untuk tanggal 14 sampai dengan 19 Februari itu pembuatan pemetaan dan kisi-kisi oleh Bapak Ibu guru PTS ya, kemudian penulisan soal. Kemudian tanggal 21 sampai dengan 25 itu pemeriksaan kisi-kisi dan soal yang telah dibuat oleh Bapak Ibu guru, kemudian diperiksa oleh Ibu Kepala Sekolah. Tanggal 28 Februari penggandaan soal PTS.
Kemudian tanggal 14 sampai dengan 18 Februari, tryout ketiga kelas 6. Nanti akan saya paparkan lebih lanjut ya Bu, untuk kelas 6 nanti berbeda. Kemudian ke bulan Maret, ini agak ini kok scroll ke bawahnya. Baik. Nah, ya di bulan Maret, tanggal 1 Maret, hari libur nasional, Isra Mi'raj. Kemudian tanggal 3 Maret, hari libur nasional, Hari Raya Nyepi. Kemudian tanggal 2 sampai dengan 31 KBM, masih BDR ya Bu ya. Kemudian tanggal 7 sampai dengan tanggal 11, penilaian tengah semester genap untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5. Dan penilaian akhir tahun untuk kelas 6, karena kelas 6 itu berbeda. Kemudian tanggal 14 sampai dengan 31 Maret, perkiraan tryout dinas kelas 6. Ini hanya perkiraan, karena untuk tryout dari dinas, tanggalnya biasanya ditentukan oleh dinas. Kemudian menginjak ke bulan April, tanggal 4 sampai dengan 6 April, perkiraan libur awal bulan Ramadan 1443 Hijriah. Ini sudah Ramadan aja ya, bulan April ya. Kemudian tanggal 18 sampai dengan 22 bulan April, pekan ulangan harian. Pekan ulangan harian untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5. Kemudian di tanggal 11 sampai dengan 22 April, perkiraan ujian sekolah. Ini baru perkiraan, biasanya sesuai dengan kalender, tapi kalau misalkan nanti ada perubahan akan diinfokan lebih lanjut. Kemudian tanggal 15 April, libur nasional, yaitu wafat Isa Al-Masih. Kemudian tanggal 1 sampai dengan 28 April, KBM, secara BDR ini mungkin belum tahu ya Bu, ini nanti 100% apa belum, kita tunggu informasi dari dinas. Kemudian tanggal 25 sampai 28 April Sanlat, pesantren kilat untuk yang muslim. Kemudian tanggal 29 sampai dengan 30 April libur perkiraan Idul Fitri 1443 Hijriah. Langsung lanjut ke bulan Mei ya Bapak Ibu. Tanggal 2 sampai dengan 14 Mei libur Idul Fitri 1443 Hijriah. Kemudian tanggal 16 Mei libur nasional Hari Raya Waisak. Tanggal 2 sampai dengan 4 libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kemudian di tanggal 12 sampai dengan 31 Mei itu KBM, BDR. Selain hari liburnya kita jadi masuk. Kemudian tanggal 26 Mei libur nasional, kenaikan Isa. Liburnya. Bu Rina hilang suaranya. Maaf Bu, sebentar ada salam teknik. Baik, kita lanjutkan untuk tanggal 12 sampai dengan 19 bulan Mei, pembuatan pemetaan kisi-kisi dan soal penilaian akhir tahun itu untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5, karena kelas 6 sudah selesai ini ya. Kemudian tanggal 20 sampai dengan 25 bulan Mei, pemeriksaan kisi-kisi dan soal oleh kepala sekolah. Kemudian tanggal 17 sampai dengan 23 pekan ulangan harian. Lanjut ke
Lanjut ke bulan Juni. Ya, baik. Bulan Juni. Buat anak yatim, Bu. Agak turun sedikit itu. Nah, Baik. Untuk di bulan Juni, tanggal 1 Juni yaitu libur nasional memperingati Hari Pancasila. Kemudian tanggal 2 dan 3 Juni penggandaan soal penilaian akhir tahun. Kemudian tanggal 6 sampai dengan 10 Juni penilaian akhir tahun untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5. Tanggal 15 Juni perkiraan pengumuman kelulusan kelas 6, karena ini kita menunggu tanggal pastinya dari dinas. Jadi perkiraan biasanya setiap tahun itu di pertengahan bulan Juni, jadi kita perkirakan saja tanggal 15. Kemudian tanggal 13 sampai dengan 17 Juni pengolahan nilai akhir. Tanggal 18 Juni perkiraan perpisahan atau pelepasan kelas 6. Kemudian tanggal 20 sampai 22 Juni penginputan dan print out nilai e-raport. Jadi sekarang rapotnya elektronik ya Bu ya, jadi e-raport. Kemudian tanggal 23 sampai 24 Juni pembagian raport kenaikan kelas. Tanggal 27 Juni libur semester tahun 2021-2022. Ini adalah akhir dari kegiatan kita di tahun 2021-2022, yaitu diakhiri dengan libur semester untuk kenaikan kelas. Baik, mungkin itu untuk pemaparan kegiatan kelas 1 sampai dengan kelas 6. tadi ada yang minta dimulai Maret, Bu Tin. Dari Maret tadi, ada yang belum screenshot mungkin. Oh, Maret. Nah, tadi dari Maret, nah itu mungkin ada orang tua yang ingin mengetahui kegiatan. Silakan untuk yang ingin screenshot bisa. Kalender kita akan berikan ke orang tua nanti. Sudah, Ibu? Oke, ke bawah lagi ya, Bu. Mei ke bawahin sedikit, Bu. Bulan Mei. Ya, bulan Mei ya Bu ya. Oke, Terima kasih. baik. Ada lagi Ibu yang lain mungkin? Bu, bisa bulan Januari. Baik. Bulan Januari. Oke, Januari Ibu ya. Baik, cukup Ibu. Ada lagi? Boleh diulang Januari sampai bulan Mei, Bu? Oke, Januari dan Mei. Januari ke Mei. Januari ke Mei. Ini kenapa masih ke bawah? Oh, udah selesai. Oke, Januari, Februari. Ya, Februari. Stop dulu Februari. Amin. Nanti akan di-share juga Ibu ke setiap kelas ya Bu ya. Oh, Jadwal ini nanti atas. disimpan.
Oke, bisa lanjut, Miss? Oke, Nah, baik. kita akan share di grup nanti. Ya, baik. Terima kasih Ibu Rina dan mohon maaf juga kepada Ibu Bapak ya atas tadi beberapa trouble yang kita hadapi saat pemaparan. Kami mohon maaf. Kita lanjutkan lagi untuk acara selanjutnya yaitu paparan program kegiatan kelas 6 yang akan disampaikan juga oleh Ibu Rina selaku wali kelas dari kelas 6. Baik, Ibu Rina, silakan. Baik, terima kasih Miss Yani. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin Ibu Nunung Nuraini, saya menyampaikan program kelas 6. Ya, silakan Bu. Ya, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan program untuk kelas 6, tapi untuk kelas 1 sampai kelas 5 boleh menyimak juga sebagai awal pengenalan program mungkin ya Bu ya. Kemudian ada juga yang perlu saya sampaikan berhubungan dengan kelas 6, namun bisa dipersiapkan dari kelas sebelumnya, yaitu untuk administrasi, mohon untuk kakak harus segera di ini ya Bu ya, harus dilakukan pengecekan secara detail mengenai nama, kemudian tanggal lahir dan alamat. Kemudian untuk yang berniat ingin mengganti kakak berhubungan dengan alamat, Bapak Ibu mohon untuk mengurus jauh-jauh sebelum kelas 6. Karena begitu kelas 6, kakak yang berlaku itu adalah kakak 1 tahun sebelum kelas 6. Jadi untuk lebih amannya diurus sesegera mungkin, karena berhubungan dengan zonasi nanti masuk ke SMP. Kemudian untuk nilai masuk ke SMP juga alamatnya itu alamat dan tanggal lahir atau nama itu langsung berhubungnya dengan kakak melalui Dukcapil. Jadi bukan upload dari sekolah, melainkan langsung sinkron dengan Dukcapil deh sekarang. Jadi kakak harus benar-benar diurus. Apalagi saya dengar ada yang sampai belum punya kakak gitu. Harap segera mengurus supaya mempermudah nantinya. Baik, saya akan share kegiatan kelas 6. Jakarta melawan Martapura di Bali United. Dilanjutkan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan Cirebon FC melawan Persis Solo. Eksklusif di Indosiar dan video. Akan hadir untuk Anda, di antaranya rugikan negara hingga 43 miliar rupiah. Yang juga sebagai cukai Batam. Benar tampil. Terlihat Bapak Ibu tampilan saya? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Baik, ini sebenarnya sudah ada tadi ya Bu ya, tapi saya sampaikan lagi, ini untuk kelas 6-nya saja. Tanggal 4 Januari nanti, tahun 2022, kita pembagian rapot semester 1. Untuk kelas 6, kita pembagiannya tanggal 4 Januari. Untuk nanti jadwal sesinya nanti akan saya sampaikan. Kemudian tanggal 10 sampai dengan 19 Januari, itu ujian praktik. Jadi kemarin untuk yang draft yang lama saya sampaikan ada perubahan sedikit, itu biasa ya Bu ya, Bapak Ibu, itu biasa karena kita berhubungan dengan ini jadwal dari dinas, jadi draft itu bisa berubah kapanpun.
Untuk ujian praktek tanggal 10 sampai dengan 19 itu pelajarannya meliputi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, SBDP, agama, IPA. PLBJ udah masuk ke dalam bahasa Inggris. Ya. Kemudian untuk materinya saya sampaikan secara ini dulu ya, secara garis besar saja dulu. Nanti akan kita bagikan untuk lebih jelasnya. Untuk bahasa Inggris diantaranya ada listening, interview, kemudian ada menanam pohon, yaitu untuk PLBJ-nya, masuk ke dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk bahasa Indonesia, menyusun surat resmi, kemudian menyampaikan pidato perpisahan kelas 6, kemudian menceritakan kembali cerita pendek, cerita rakyat biasanya seperti itu. Kemudian untuk SBDP itu membuat taplak meja. Kebetulan kemarin bahannya sudah kita siapkan, jadi nanti kita tinggal praktek. Kemudian menyanyi. Untuk agama diantaranya ada Ujiannya serem banget. Sholat, wudhu, surat-surat pendek, dan mungkin doa harian. Nanti akan disampaikan lebih rincinya oleh guru bidang studi masing-masing. Kemudian untuk pelajaran IPA itu membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Kemudian membuat rantai makanan, menentukan rantai makanan, atau menceritakan siklus air. Jadi nanti akan kita bagikan mana yang kita sepakati. Jadi untuk ujian praktik, karena kita sudah tanggal 6 kita sudah vaksin ya, insya Allah nanti bisa kita laksanakan langsung di sekolah. Jadi tidak ada daring ya, semuanya masuk ke sekolah untuk ujian praktik, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian tanggal 24 sampai 28 Januari yaitu tryout kedua. Jadi ini tidak jauh dari ujian praktek, habis ujian praktek langsung tryout kedua. Memang untuk kelas 6 itu kegiatannya sangat padat merayap, jadi hampir tidak ada selah. Jadi mohon pengertiannya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya sehat sehingga kegiatan kita nanti bisa berjalan dengan lancar. Ibu-ibu juga sehat semua, Bapak Ibu guru juga sehat semua ya Bu ya. Amin. Amin ya. Kemudian tanggal 2 sampai dengan 8 Februari 2002 yaitu ulangan harian tema F dan G dan matematika. Mungkin nanti juga bidang studi juga ikut ulangan juga di tanggal ini karena kita ya itu tadi padat merayap. Kemudian tanggal 14 sampai dengan 18 Februari 2022 yaitu tryout ketiga. Tryoutnya masih 5 hari ya, jadi 1 hari 2 mata pelajaran. Kemudian masih di bulan Februari, tanggal 2 sampai dengan 4 Februari 2022. Ini Februari, Maret berarti ini ya. Maaf, ini Maret harusnya. Ya, Maret. Tanggal 2 sampai dengan 4 Maret itu adalah ulangan harian tema H dan I. Ya, nanti untuk tanggal ininya pokoknya di antara ini ya. Kemudian tanggal 7 sampai dengan 11 Maret 2022 penilaian akhir tahun untuk kelas 6. Tadi kalau untuk kelas 1 sampai kelas 5-nya ini penilaian akhir semester. Jadi kalau untuk kelas 6-nya langsung penilaian akhir tahun. Tidak ada penilaian akhir semester. Jalur khusus. Kemudian tanggal 14 sampai dengan 31 Maret 2022 perkiraan tryout dinas. Kenapa saya bilang di sini perkiraan? Karena kita belum tahu juga dari dinas itu tanggal berapa. Dinas kita persiapkan. Kemudian tanggal 11 sampai dengan 22 April perkiraan ujian sekolah. Kembali ke perkiraan karena kita takutnya ini ada perubahan ya.
Tapi kalau sesuai dengan kalender tanggal ini, tanggal 11 sampai tanggal 22. Kemudian tanggal 15 Juni tadi yaitu perkiraan pengumuman kelulusan yang sudah saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Jadi untuk pengumuman kelulusan itu kemungkinan tanggal 15 Juni. Kemudian tanggal 18 Juni 2022 itu perkiraan perpisahan atau pelepasan kelas 6. Ini nanti sesuai dengan kesepakatan orang tua, mau di aula atau seperti apa. Kalau ini perkiraan kita di aula, karena kita kalau misalkan pelepasan di luar mungkin masih terkendala. Baik, itu adalah rangkaian kegiatan untuk kelas 6 yang agak sedikit berbeda dengan kelas-kelas yang lain. Jadi ini mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan program kita dan hasil nilai outputnya juga bagus sesuai dengan keinginan anak-anak dan keinginan orang tua serta keinginan sekolah juga. Nah, berhubungan dengan kegiatan-kegiatan ini yang akan padat sekali di bulan Januari dan bahkan kemarin sudah mulai untuk tryout pertama di semester ke-1 dan pembagian buku-buku materi untuk US. Jadi saya di sini juga mengingatkan untuk kerjasamanya dalam kegiatan kelas 6 ini terutama dalam biaya Bapak Ibu ya, biaya kegiatan mohon juga dukungannya supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar karena semua kegiatan kita ini membutuhkan biaya Bapak Ibu. Terima kasih untuk yang sudah melunasi kegiatan untuk kelas 6-nya, semoga hasilnya sesuai dengan keinginan kita semua. Dilancarkan sampai akhir, sampai anak-anak mendapatkan sekolah SMP yang diinginkan. Baik, Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan untuk kegiatan kelas 6. Nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan ke sesi tanya jawab atau melalui japri ke saya juga boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi Ibu Rina atas pemaparannya, semoga sangat bermanfaat untuk kita dan semoga berjalan dengan lancar, anak-anak diberikan kesehatan, semua kita diberikan kesehatan ya. Amin. Semua lancar, mudah-mudahan. Kita lanjutkan untuk selanjutnya adalah pemaparan tentang pemaparan sosialisasi vaksinasi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ibu Nunung Nur Aini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Yani. Izin Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, terdengar ya? Dengar. Baik, ya Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Kartika Jaya yang Sikon 13 yang mungkin diwakili oleh pengurusnya. Yang saya hormati Ibu Ketua Komite beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu Guru dan Tendik SDS Kartika 85. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua ataupun wali peserta didik dan semua siswa-siswi SD Kartika yang pada siang hari ini mengikuti kegiatan sosialisasi, baik sosialisasi program kegiatan SDS Kartika semester 2 tahun 2021-2022 maupun
sosialisasi kegiatan vaksinasi COVID-19 untuk usia anak 6 sampai 11 tahun. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa bertatap muka, bertemu walaupun dengan menggunakan Zoom meeting. Ini adalah suatu anugerah ya, kesempatan yang sangat berharga yang bisa kita lakukan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini sudah kita mulai tadi jam 10 ya. Kemudian sebentar lagi jam 12 kita harapkan sesuai dengan jadwal kita selesaikan kegiatan kita pada siang hari ini. Izinkan saya ingin memberikan share screen tentang kegiatan vaksinasi kita. Oke, sudah terlihat? Sudah? Sudah. Sudah, Bu. terima kasih. Baik, kita akan mulai. Untuk hal-hal lain, seperti nanti pembahasan mengenai program kegiatan dan sebagainya, ada sesi nanti tanya-jawab ya, Bapak Ibu. Saya akan sebentar saja untuk paparan tentang vaksinasi ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, Kamis 30 Desember 2021, kita melakukan kegiatan sosialisasi vaksinasi yang memang diharuskan setiap satuan pendidikan, setiap sekolah, setelah turunnya keputusan dari Menteri Kesehatan, kemudian Inkadis ya, keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta tentang penetapan percepatan pelaksanaan vaksinasi untuk usia 6 sampai 11 tahun. Apa sih dasar hukumnya vaksinasi? Yang pertama saya hanya mengambil 2 saja, yang paling utama menurut saya. Yang pertama adalah SK Menteri Kesehatan nomor AK0107 Kemenkes /6688/2021 tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 sampai 11 tahun. Yang kedua adalah Instruksi Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta nomor 54 tahun 2021, yaitu tentang pelaksanaan percepatan vaksinasi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 bagi peserta didik usia 6 sampai 11 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, mulai Maret tahun 2020 kondisi pandemi COVID sudah kita rasakan bersama-sama. Kita ingat sekali Maret sudah ketika dalam pertengahan Maret itu awal pertama kali virus COVID ditemukan di Indonesia. Kemudian berlanjut sampai pada saat ini masih dalam kondisi yang sama, walaupun sudah semakin menurun ya. Kemudian untuk vaksinasi yang usia dewasa mulai dari usia 12 sampai usia lanjut usia sudah dilakukan ya. Kita sudah mendapatkan seringkali berita dari Menkes, dari pemerintah mengatakan bahwa sudah sekian puluh juta untuk usia yang remaja dan dewasa sudah divaksin, dan mudah-mudahan tujuan vaksinasi ini bisa tercapai dengan maksimal. Sedangkan untuk apa sih vaksin, tujuan vaksin untuk anak-anak kita yang usia SD ini ya, banyak kan usia SD, mungkin ada yang PAUD juga ya, untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Yang pertama adalah tentu saja kita ingin melindungi anak-anak kita yang usia 6 sampai 11 tahun ini dari penularan COVID-19 ya. Jadi berdasarkan data dari Satgas Satuan Tugas COVID-19 bahwa didapatkan mulai dari awal Maret tahun 2020 sampai per Agustus. Ini saya saya ambil dari per Agustus 2021 bahwa sekitar 12,6% anak-anak kita itu yang terdampak COVID-19. Artinya bahwa
1 dari 8 kasus COVID ya, itu adalah 1 di antaranya adalah diderita atau dialami oleh anak ya, oleh anak-anak kita. Maka sekitar 2,9% usia 0,5 tahun anak-anak kita yang terkena COVID. Kemudian sisanya 9,7% itu usia antara 6 sampai 18 tahun. Maka kita tidak ingin anak-anak kita yang memang rentang usianya antara 6 sampai 11 tahun, bahkan mungkin ada yang 12 tahun, anak-anak kita usia SD ini, kita tidak ingin tentu saja terkena COVID. Artinya kita harus betul-betul bisa melindungi anak-anak kita dari penularan COVID ini. Karena itu dari 12,6% itu sekitar 1,2%-nya itu anak-anak itu meninggal dunia akibat COVID. Artinya dari sekitar 671 sejak pertama kali COVID ditemukan di Indonesia itu, anak-anak usia 0 sampai 18 tahun itu masuk dalam golongan wafat karena COVID gitu ya. Nah, karena itu pemerintah kemudian menggerakkan semua stakeholder, kementerian, pendidikan, kesehatan, kemudian sebagainya, menginisiasi untuk pelaksanaan vaksinasi untuk anak-anak kita usia 6 sampai 11 tahun. Ya. Yang pertama tadi tujuannya adalah melindungi anak-anak kita dari usia 6 sampai 11 tahun dari penularan COVID. Kemudian yang kedua adalah mengurangi dampak buruk. Ya, ketika anak-anak kita sudah mendapatkan vaksinasi secara penuh, kita harapkan bahwa kondisi imun anak-anak kita bisa bertambah kuat ya. Karena itu nanti kalau toh dia memang terkena COVID, maka ini akan mengurangi dampak buruk dari infeksi COVID-19. Lalu kita concern ya bahwa kesehatan, keselamatan anak-anak adalah prioritas yang kita utamakan. Kenapa? Karena mereka adalah generasi ataupun nasionalis bangsa yang harus kita jaga diri mereka. Ya, mereka adalah penerus-penerus kita nanti. Ya. Kemudian selain memang dari segi kesehatan, kemudian melindungi anak-anak kita dari COVID-19, kemudian adalah memang nanti dipersiapkan untuk PTMT. Ya, untuk PTMT pembelajaran tatap muka secara terbatas ini, Bapak Ibu, kita pada saat ini sedang menunggu Inkadis atau surat edaran dari Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta untuk terusan dari keputusan SKB 4 Menteri. Ya, SKB 4 Menteri terkait dengan PTMT. Jadi informasi yang kami dapatkan pada saat ini adalah bagi daerah atau wilayah yang levelnya 1 dan 2, level 1 dan 2 PPKM-nya, kemudian pendidik dan tenaga kependidikannya sudah lebih dari 80%, vaksinasinya sudah full, itu boleh menyelenggarakan PTMT secara full setiap hari dan maksimal pembelajaran itu sampai 6 jam pembelajaran. Kemarin kami sudah rapat dengan bagian kurikulum, SDK, kemudian bagian kesiswaan, kami sudah tetapkan seperti apa nanti PTMT. Tapi pada saat ini kami sedang menunggu instruksi dari dinas terlebih dahulu supaya lebih lebih yakin bahwa betul sesuai dengan arahan dari dinas. Kemudian berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa pelaksanaan vaksinasi yang kita akan laksanakan pada tanggal 6 Januari pada hari Kamis nanti itu adalah vaksinasi Sinovac. Ini informasi yang kami dapatkan. Ya. Kemudian penyelenggaraan vaksinasi kita akan laksanakan di sekolah. Ya, di sekolah mulai dari jam 7.30 sampai selesai ini kita akan menyelenggarakan vaksinasi. Karena itu kami
mengharapkan kerjasama dari semua orang tua supaya bisa mendorong, bisa memberikan motivasi kepada anak-anak kita supaya mau divaksin. Ya, supaya mau divaksin, bahwa ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk kesehatan, keselamatan anak-anak kita. Kita yang dewasa, orang tuanya sudah divaksin semua, ya, sudah divaksin semua. Maka sekarang giliran anak-anak kita yang kita selamatkan, yang kita kuatkan imunnya, yang kita lindungi, ya. Tidak hanya melindungi kita yang dewasa, tapi anak-anak kita juga kita sangat perlukan. Karena itu saya mengharapkan sekali kerjasama dari Bapak Ibu semuanya nanti pada tanggal 6 Januari 2021 membawa anak-anaknya ke sekolah untuk ikut vaksin. Gitu, ya. Jadi tolong pada saat 6 Januari ini kegiatan-kegiatan yang lainnya tolong diatur Bapak Ibu ya supaya bisa mendampingi, karena nanti anak-anak didampingi orang tuanya. Ya. Karena berdasarkan pengalaman dari teman-teman di sekolah yang lain, untuk vaksinasi usia 6 sampai 11 tahun itu penuh drama katanya. Jadinya, ya, penuh drama, jadinya perlu pendampingan orang tua. Karena itu nanti minta tolong sekali untuk Bapak Ibu agar bisa mendampingi anak-anaknya datang ke sekolah untuk bersama kami bisa melaksanakan vaksinasi. Ya, kami harapkan semua bisa hadir. Walaupun ada beberapa anak-anak kita yang ternyata sudah terlebih dahulu vaksinasi di luar sekolah. Ya, secara mandiri rupanya sudah melaksanakan vaksinasi. Baik. Maka apa sih syaratnya untuk anak-anak kita yang akan ikut vaksinasi di sekolah nanti? Yang pertama tentu saja sehat Bapak Ibu. Ya, anak-anak yang dalam kondisi demam, kemudian ada batuk, pilek dan sebagainya, mungkin masih tidak boleh untuk vaksinasi. Ya, untuk anak-anak yang seperti ini dalam kondisi yang kurang sehat, vaksinasinya mungkin nanti bisa di tempat yang lain, di puskesmas atau di tempat vaksinasi yang sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian sebelum vaksin, usahakan anak-anak kita sudah sarapan, sudah kenyang perutnya, ya. Selain sehat tadi, sudah sarapan dulu. Kemudian membawa kartu keluarga supaya nanti kita bisa mendatanya. Kemudian nanti orang tua juga mengisi surat pernyataan mengizinkan atau tidak mengizinkan anaknya ikut vaksinasi. Saya sih berharap semua orang tua mengizinkan anaknya untuk vaksinasi, baik vaksinasi mandiri maupun vaksinasi yang dilaksanakan oleh sekolah Bapak Ibu. Kemudian nanti ada screening ya, ada instrumen screening yang akan Bapak Ibu isi terlebih dahulu sebelum diisi oleh penginput data kami. Nanti ketika tanggal 3 dan 4 itu akan kami berikan surat screeningnya karena ada data siswa yang harus diisi. Kemudian pada saat pembagian raport, surat itu atau lembaran itu kami akan berikan kepada Bapak Ibu semua. Lalu ketika datang untuk vaksinasi, itu silakan dibawa, sudah diisi data anak-anaknya. Jadi ketika proses vaksinasi kita sudah tidak lagi menulis data anak secara satu-satu, jadi menyingkat waktu. Ya, demikian untuk syarat mengikuti vaksinasi. Pastikan anak-anak kita sehat, Bapak Ibu, ya. Anak-anak kita sehat dan mudah-mudahan sehat selalu ya, walaupun dalam kondisi liburan ini anak-anak tetap sehat dan terlindungi. Lalu apa sih langkah sekolah, langkah-langkah SD Kartika dalam persiapan vaksinasi nanti? Bapak Ibu, vaksinasi usia 6 sampai 11 tahun ini menjadi saat ini adalah program utama dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Targetnya luar biasa, semua anak yang berada di satuan-satuan pendidikan Provinsi DKI Jakarta usia 6 sampai 11 tahun, targetnya semua mendapatkan vaksinasi ini di sekolah masing-masing. Ya, karena itu setiap hari kami harus memberikan laporan secara berjenjang kemudian sampai ke Dinas Pendidikan. Ya, karena itu ayo kita kerjasama, ayo kita mendorong supaya kegiatan vaksinasi khususnya di lingkungan kita SD Kartika ini bisa berjalan dengan maksimal.
Ya, apa sih langkah yang pertama adalah membentuk tim vaksinasi dan ini sudah kami lakukan. Ya, tim vaksinasi yang terdiri dari yayasan, guru, komite dan korlas. Nah, untuk komite dan korlas, izin Ibu Ketua Komite, kami nanti meminta setidaknya 2 orang korlas dari setiap tiap kelas untuk membantu kami dalam proses vaksinasi nanti. Jadi 2 orang, izin. Jadi 2 orang korlas untuk membantu kami dalam proses vaksinasi. Jadi vaksinasi sendiri kan hari Kamis. Nah, hari Rabunya kita koordinasi. Kita kumpul di sekolah, rapat koordinasi di sekolah, nanti seperti apa prosesnya. Kenapa kami membutuhkan bantuan dari komite atau korlas? Karena nanti Bapak Ibu guru ada tugasnya adalah menginput data. Jadi mungkin ada sekitar 5-10 orang guru yang akan menginput data, selebihnya adalah bertugas yang lain. Kemudian, korlas ada untuk tugas-tugas yang pendukung dari kegiatan vaksinasi ini. Kemudian kami juga akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kelurahan, puskesmas, dan pihak terkait lainnya. Kemudian, lalu apa saja sih ini tugasnya yang dibutuhkan pada kegiatan vaksinasi ini? Nanti ada pengukur suhu, pencatat suhu, lalu ada pendaftaran, penginputan data, lalu ada pengarah pengunjung. Kemungkinan nanti kami akan menempatkan korlas di pengarah pengunjung ini, dari pengarah pendaftar yang anak-anak ikut vaksinasi, ya. Kemudian petugas screening dan penyuntikan itu berasal dari tenaga kesehatan puskesmas. Saya belum tahu apakah dari puskesmas Kelurahan Jagakarsa, Kelurahan Srengseng Sawah, ataukah dari Kecamatan Jagakarsa. Jadi kita akan menunggu info. Tapi info yang kami dapatkan bahwa untuk tim kesehatan yang akan melakukan yang menjadi vaksinator di SDS Kartika itu berasal dari puskesmas, ya. Sementara beberapa sekolah ada yang berasal nakesnya itu dari TNI, ada yang dari Polri, ada yang Kesdam dan sebagainya. Nah, ini adalah data vaksinasi peserta vaksinasi anak-anak kita. Ini data yang kami ambil berdasarkan list data yang sudah kami sebarkan di setiap kelas, ya. Ternyata ini kita peroleh data bahwa ada anak-anak kita yang memang sudah vaksin secara mandiri, ya. Jadi terakhir saya laporkan ke dinas bahwa anak-anak SD Kartika sekitar 229 yang akan vaksinasi. Ternyata ini berkurang, ya. Berkurang karena ada beberapa kelas anak-anak kita yang sudah vaksin secara mandiri. Yang paling banyak ini kelas 6A, ini ada 11 anak yang sudah vaksin secara mandiri. Anak-anak kita yang sudah vaksin sekitar 35, tetapi berdasarkan bukti surat vaksin, ya, surat vaksin yang dikirimkan kepada wali kelas masing-masing itu baru 22 orang. Baru 22 orang, artinya ada sekitar 13 anak yang katanya sudah vaksin tetapi belum mengirimkan bukti vaksinnya kepada pihak sekolah. Nah, kami harapkan untuk anak-anak yang sudah merasa sudah vaksin, betul ya, nah itu mengirimkan bukti vaksinnya kepada pihak sekolah, kami akan data, kami akan print bukti vaksinnya. Atau kalau tidak, Bapak Ibu ketika nanti pembagian rapot bagi yang sudah vaksin, itu fotokopi kartu vaksinnya diberikan kepada wali kelas masing-masing. Ya. Karena kami akan laporkan ke dinas bahwa sekian sudah vaksin secara mandiri, nah ini yang belum sekian, begitu. Jadi ini sangat berkurang dari jumlah yang pertama kami laporkan kepada dinas. Baik, timeline-nya Bapak Ibu, ini jadwal vaksinasi, kira-kira timeline-nya seperti ini. Ya, waktunya kita akan laksanakan vaksinasi di sekolah pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022. Kemudian kita akan mulai jam 8 sudah vaksin. Artinya sebelum jam 8 anak-anak sudah ada di sekolah. Jam 7.30 itu sudah ada di sekolah karena kita sudah mulai pendaftaran, menginput data, begitu ya, dan sebagainya. Nah, ya, untuk kelas 1, ini belum dikurang tadi ya Bu ya, 35, jadi sekitar ini, sampai kira-kira kita perkirakan, mudah-mudahan nakesnya ini banyak, jadinya tidak terlalu lama untuk kegiatan vaksinnya, jadi cepat.
Karenanya supaya cepat, tidak waktunya tidak terlalu lama, kita membutuhkan kelas untuk mengatur. Bapak Ibu guru nanti penginputan data dan sebagainya. Saya rasa demikian untuk sosialisasi vaksin. Yang terakhir tentu saja kami mengharapkan sekali kerjasama dari Bapak Ibu untuk membawa anaknya nanti secara sukarela tanamkan kepada anak-anak kita di rumah pada saat ini bahwa vaksinasi itu penting. Vaksinasi adalah tujuannya untuk melindungi diri kita, melindungi keselamatan kita, entah diri kita sendiri, keluarga, dan sebagainya. Artinya ketika kita sudah divaksin, anak-anak kita sudah divaksin, orang tua kita, kakek nenek kita, kemudian lingkungan kita sudah ikut vaksinasi juga, maka herd immunity itu akan tercapai dengan baik. Dan mudah-mudahan kita semua bisa terlindungi dari COVID-19. Walaupun katanya COVID ini tidak akan hilang sebenarnya, tapi kondisi kita sudah mulai bersosialisasi, beradaptasi dengan COVID, dan ini adalah bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan bahwa ini adalah bagian dari ikhtiar kita, melindungi diri kita, melindungi anak-anak kita, melindungi keluarga kita, keluarga besar kita, gitu ya, dari coronavirus disease ini. Mau nonton TikTok Jadi demikian sosialisasi dari saya, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sekali lagi, ayo sama-sama kita bawa anak kita pada 6 Januari nanti ke SDS Kartika 85 kegiatan vaksinasi dengan sebaik-baiknya. Karena itu, Ibu Ketua Komite, saya izin bagaimana supaya nanti kegiatan vaksinasi di Kartika bisa menarik anak-anak, begitu ya. Bisa anak-anak tidak takut, anak-anak tidak mencekam vaksinasinya, begitu ya. Di beberapa sekolah melaksanakan vaksinasinya dengan ada yang izin sayang, siapa itu? Aduh, ada yang mau nyanyi ya? Siapa ya? Baik, lanjutkan. Ibu Ketua Komite dan Ibu Korlas, nanti kita buat supaya kegiatan vaksinasi di SD Kartika bisa berjalan dengan menarik ya. Entah kita buat apalah yang kira-kira di beberapa sekolah ada yang membuat, ada yang sambil menyetel lagu-lagu anak-anak, kemudian ada yang ada yang mendatangkan badut supaya anak-anak tidak takut begitu ya dengan vaksin dan sebagainya. Kemudian apa yang kita bisa buat supaya kegiatan vaksinasi besok kita itu bisa menarik, tidak mencekam, tapi sesuatu kegiatan yang memang jadi sesuatu yang menyenangkan gitu, Bu Komite ya. Apa kita pasang balon-balon, kemudian ya apalah, coba nanti kita diskusikan bersama-sama ya Ibu ya. Dengan kelas. Nah, nanti kita mintakan 2 orang setiap kelas sebagai perwakilan kelasnya untuk membantu kita, Bu, ya, membantu kita supaya kegiatan kita bisa, terutama prokesnya yang sangat disorot itu prokesnya. Bahkan dipesankan sekali supaya tidak ada yang foto-foto sembarangan, itu dipesankan sekali. Khawatir ketika makanya wanti-wanti kita bijaksana ketika dalam proses vaksinasi untuk pengambilan foto dan sebagainya betul-betul secara dilakukan dengan bijaksana. Artinya yang kira-kira menimbulkan persoalan, yang melanggar prokes itu diingatkan saja gitu ya. Baik, demikian paparan dari saya, Bapak Ibu. Akhirnya ucapkan terima kasih banyak. Mari sama-sama kita sukseskan vaksinasi COVID-19 di SDS Kartika 85 pada Kamis 6 Januari nanti dengan maksimal, dengan baik. Semuanya kita mengikuti prokesnya dengan ketat. Baik, demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nur Aini, SAG. Semoga nanti semua acara yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar.
Amin. Dan dengan acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atas beberapa paparan yang tadi sudah diberikan oleh beberapa guru. Saya buka dulu dengan 3 pertanyaan. Ya, Ibu-ibu saya persilakan untuk yang ingin bertanya jawab. Ibu-ibu, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Cukup, Bu. Oke, silakan Bapak Ibu. Mungkin tentang vaksin atau tentang program yang tadi sudah dipaparkan. Ibu Ketua Komite mungkin silakan Ibu Eka. Ada yang ingin Terima disampaikan? kasih Bu NN. Iya. Ibu, saya mau bertanya Bu terkait dengan pelaksanaan kegiatan percepatan vaksinasi COVID-19 disease ini. Iya. Ini sebenarnya masalah teknis Bu, cuman itu nantinya akan berdampak ke anak-anak juga, yaitu mengenai layout Bu. Layout di sekolah itu kan saya membayangkan bahwa sekitar 200 anak-anak itu kan akan menjadi peserta vaksinasi ini ya Bu NN. Ya, siap. Nah, saya membayangkan layout dari sekolah itu kan adalah lapangan dan kemudian berupa kelas-kelas berbentuk U. Nah, bagaimana supaya anak-anak itu kan terhindar dari paparan sinar matahari yang terlalu terik atau kondisi cuaca yang ekstrim sekarang ini dari terik menjadi hujan? Apakah dimungkinkan nanti dipasangkan tenda Ibu supaya ketika mereka nanti masuk diukur suhu tubuhnya itu tidak menjadi tinggi atau sebaliknya menjadi cepat lelah yang artinya berdampak juga kepada efek psikologis mereka ketika mereka masuk ke dalam antrian vaksinasi nanti Bu NN. Itu saja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eka. Jadi untuk saat ini alurnya nanti mereka itu yang pertama ini yang bisa kami sementara ini saya sampaikan adalah dari kedatangan itu nanti kan ukur suhu, kemudian kesehatan, kemudian akan kita gunakan kita antisipasi untuk hujan dan panas ya. Itu akan kita gunakan kelas-kelas yang ada. Kelas-kelas yang ada di samping dari mulai kelas 1 sampai kelas kelas 6A kita gunakan sebagai ruang tunggu nanti anak-anak. Kemudian nanti ada masuk ke ruang screening yang sekarang di kelas 5A dan B. Ruang screening ini gabung dengan ruang vaksinasi, ruang nakes. Jadinya nanti rolling door kita akan buka, jadi ruangan cukup lebar. Nanti masuk anak-anak sekitar 10 sampai 15 orang masuk di screening sambil menunggu setelah divaksin, disuntik, nanti anak-anak keluar menunggu observasi ya. Observasi ini kita siapkan kalau misalnya nanti bisa kita mengajukan ke yayasan untuk tenda ya, untuk diadakan tenda. Ruang observasi memang kita rencanakan memang di luar di lapangan begitu ya. Atau bahkan di di teras-teras sekolah kita akan siapkan di situ untuk ruang observasi anak begitu kira-kira. Nah, untuk teknisnya memang sebenarnya kita menunggu dari nakes ya, dari puskesmas. Ini jalurnya seperti ini Bu. Nah ini kan biasanya, tapi kami kemarin sudah ada masukan-masukan seperti itu dari beberapa teman. Nanti pelaksanaannya anak-anak nanti akan akan diarahkan ke tempat-tempat di ruang tunggu yang ada, kemudian nanti ada juga yang mengarahkan ke ruang screening, kemudian ke ruang vaksinasi, kemudian ruang tunggu dan sebagainya. Karena itu kami butuh korlas ya, butuh teman-teman Bapak Ibu untuk membantu kami. Coba nanti kami akan sampaikan kepada yayasan supaya bisa disediakan ya antisipasi untuk hujan ya, hujan dan panas anak-anak. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu.
Selanjutnya, Kami minta datanya nanti per kelas ya, di kelas masing-masing untuk mengirimkan forlasnya siapa saja. Kemudian hari Rabu sebelum vaksinasi, 1 hari sebelum vaksinasi kita akan lakukan koordinasi. Kita rapat koordinasi di sekolah, seperti apa sih teknisnya nanti pelaksanaan vaksinasi. Demikian. ya, masih ada waktu beberapa menit. Barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan Ibu atau Bapak. Ya, ada waktu 15 menit ya. Ya. Boleh lagi Bu NN izin? Ya, siap Ibu. Mengenai tadi untuk kelancaran di hari H pelaksanaan vaksinasi itu kan tadi disebutkan bahwa sehari atau beberapa hari sebelumnya nanti diharapkan orang tua untuk mengisi data screening ya Bu? Ya. Berarti ini yang dimaksud dengan data screening adalah data-data kesehatan dari anak kita kan Bu ya? Data screeningnya, data siswanya dulu Ibu, supaya ketika sampai itu, jadi kalau untuk screeningnya nanti kan nakes yang ini ya, sudah sedang pilek atau enggak itu nanti nakesnya. Tapi data awal siswa dulu yang diisi. Awal siswa untuk mempersingkat waktunya gitu. Ya. Terima kasih Bu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin dari Ibu yang lain barangkali? Oke, baik Bu NN izin. Mungkin tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ya. Iya, satu lagi. Ini tentang mungkin PTMT ya. Untuk PTMT, Bapak Ibu, walaupun kami pada saat ini sudah menerima banyak informasi tentang PTMT, tapi kepastian PTMT kami akan sampaikan lagi melalui surat edaran ya setelah ada keputusan pasti dari dinas. Nah, untuk PJJ sendiri kita akan mulai pada Rabu tanggal 5 Januari untuk PJJ-nya. Artinya pemberian materi pelajaran itu akan kita mulai pada Rabu tanggal 5 Januari. Tanggal 3 dan 4 khusus untuk perkenalan dan pembagian rapor. Ya, baik. Jika tidak ada lagi pertanyaan, saya akan tutup. Ya, kami akan tutup. Maaf, di sini. saya minta waktu. Oke, silakan Bu Lia. Iya, Bu Lia sudah ada suaranya. Silakan Bu Lia. Maaf, terima kasih Bu. Ini saya buka lagi satu pakai HP, Ibu. Mohon maaf. Hanya ingin ini aja Bu, pengumuman bagi siswa-siswi SD Kartika yang mendapatkan PIP. Ini kami mohon bukti buku tabungannya, kemudian kartu keluarganya, mohon dijapri ke saya ya Bu ya, karena hari ini pendataan terakhir ya. Jadi agar apakah tahun 2022 itu mendapatkan kembali atau tidak. Terus yang pertama itu Bu, yang kedua juga hari ini adalah terakhir update NIK. Jadi ada beberapa siswa, itu saya sudah japri ke wali kelasnya, itu mengenai update NIK Bu NN, masih ada. Ya, masih ada di kita itu yang belum sesuai nama ibu kandungnya dengan NIK-nya. Jadi kami mohon untuk segera update ke Dukcapil yang sudah saya berikan nomor WA-nya. Itu aja Bu, karena NIK itu sangat penting sekali gitu, karena semua data itu dari NIK. Itu aja Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Lia sudah mengingatkan. Baik Bapak Ibu, sekarang ini memang semua data itu sinkronnya Dukcapil, dari Dapodik dan sebagainya memang ke Dukcapil. Artinya jika ada masalah di Dukcapil, itu masalah juga di Dapodiknya. Karena itu minta tolong sekali untuk putra-putri kita yang masih bermasalah dengan kakaknya, dengan akta kelahiran, dengan tidak sinkron antara nama ibu kandung di akta dan sebagainya, mohon untuk segera diperbaiki di Dukcapil ya, di Dukcapilnya. Nanti Dapodik itu sinkron ke Dukcapil. Kalau Dukcapilnya sudah betul, tidak ada masalah, maka di Dapodiknya juga tidak akan ada masalah. Ya. Halo.
Maaf Bu Kepala Sekolah. Siap Ibu, silakan. Iya, saya ini hanya masukan saja ya Bu untuk pelaksanaan vaksin pada tanggal 6 ya, yang insya Allah akan dilaksanakan. Kalau menurut saya, boleh kasih masukan ya Bu? Ya Ibu, silakan Ibu. Dibutuhkan untuk 2 korlas untuk mengadakan koordinator. Kalau menurut saya, kalau untuk sehari sebelum itu kayaknya waktunya agak sempit ya Bun. Iya. Kemungkinan kalau misalnya bisa itu di 2 hari sebelum, karena biar kita prepare untuk korlasnya itu di hari tanggal 5-nya. Jadi apa aja. Jadi untuk pelaksanaan prepare buat tanggal 6 pagi itu sudah dilaksanakan pada tanggal 5-nya gitu maksud aku. Jadi untuk koordinator untuk apa saja korlasnya itu maksud saya dibicarakan 2 hari sebelum, seharinya pelaksanaan untuk acara-acaranya, besoknya tinggal pengadaannya. Maksud saya sih lebih agak untuk pertemuannya itu dimajuin 1 hari lah Bu Kepala Sekolah. Baik, siap Ibu. Jadi kita akan jadikan akan buat WA grup untuk yang korlas ini supaya koordinasi kita bisa lebih cepat ya, lebih cepat. Nanti kami akan minta di setiap kelas siapa saja dan kita akan gabungkan menjadi satu di grup WA, begitu kita koordinasi bisa di situ. Bagus sekali saran Ibu, memang untuk memaksimalkan kegiatan dan koordinasinya supaya lebih bagus begitu ya. Iya, karena kan takutnya masih kayak kita masih ada baby atau bagaimana gitu, ada anak atau ini, jadi kita nggak terlalu untuk kita bisa untuk spare waktunya gitu loh. Betul. Terima kasih banyak. Iya, baik Bu. Ya, terima kasih. Nanti sekitar itu kan pembagian rapot ya, pembagian rapot tanggal 3 dan 4, nah itu kita bisa lakukan koordinasi pada saat itu. Baik, ini ada pertanyaan Bu di kolom chat. Bu, setelah vaksin dari Mama Naomi, menjadi setiap hari atau seminggu sekali, tapi waktunya ditambah. Berdasarkan SKB 4 Menteri yang kami dapatkan informasinya untuk wilayah dengan PPKM level 1 dan 2, ya. Kemudian tenaga kependidikannya sudah lebih dari 80% divaksin, ya, itu bisa melakukan pembelajaran PTMT setiap hari, kemudian full 100%, dan maksimal pembelajarannya 6 jam pembelajaran. Itu yang bisa sementara saya sampaikan. Itu sudah ada dari SKB 4 Menterinya. Nah, pada saat ini, kalau tidak salah level DKI Jakarta adalah level 1 dan 2, kalau nggak salah, level 1 apa 2 begitu ya, level 1 kalau nggak salah Jakarta. Nah, sementara Bapak Ibu Guru dan Teknik SDS Kartika itu sudah 100% vaksinasi 1 dan 2. Jadi, sebenarnya kita sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan PTM setiap hari, 6 jam pelajaran, dan 100% anak. Tetapi pada saat ini kita tunggu dulu ya, instruksi atau SE dari Kepala Dinas ya. Begitu ya Mama Naomi ya? Iya, baik Bu, terima kasih. Iya. Silakan, kita punya waktu sekitar 7 menit lagi. Izin Ibu, ada yang bertanya juga setelah vaksin dapat sertifikatnya itu di chat. Sertifikat yang seperti apa ya? Biasanya dapatnya kartu vaksin aja ya. Ada kartu vaksin biasanya dapat dari sekolah, dari dari nakes, dari nakes. Ya, masih ada waktu sedikit lagi. Barangkali ada yang masih ingin ditanyakan. Ibu atau Bapak? Baik, sepertinya tidak ada lagi ya Bu NN. Ya. Silakan. Ya, karena acara sudah berakhir, maka dari itu kita tutup dengan membaca hamdalah. Tapi sebelumnya, ada yang mau bertanya? Ya, silakan, masih ada waktu. Siapa yang mau bertanya? Ya, Mama Lovely.
Iya Bu, on Bu, mikrofon. Masih di mute. Program kegiatan sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah nanti kami akan bagikan kalender akademik ya SD Kartika di grupnya masing-masing. Jadinya Bapak Ibu sudah bisa melihat, oh ini kegiatan bulan Januari, Februari, sampai nanti bulan Juni kegiatannya sudah tertata. Paling nanti ada kegiatan-kegiatan menyusul ya, kegiatan menyusul. Baik, saya sebelum ditutup di chat ada yang oh ada yang bertanya. Ya, oh silakan Mama Elora. Mama Elora. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kedua, saya cuma mau tanya aja kalau misalnya yang masalah untuk nanti sebelum vaksin, kan ada screeningnya ya? Ya betul. Ada screeningnya. Nah, untuk misalnya untuk anak yang memang dulu punya ada riwayat seperti autoimun, itu berarti nanti surat rekomendasinya langsung dibawa aja kan ya? Ya betul Ibu. Jadi nanti nakesnya yang akan melihat apakah bisa divaksin atau tidak. Ya, baik. Nah, aja Bu. Ya siap Ibu. Jadi mungkin ada anak-anak kita yang ada persoalan kesehatan ya. Itu silakan saja datang dulu ke sekolah, kemudian nanti akan dilihat ini bisa divaksin atau tidak. Ya, sebelumnya saya juga udah pernah konsultasi sama dokter yang pernah merawat gitu, dan memang disarankan memang sebelum tanggal vaksin itu memang harus ada cek lab dulu, lalu nanti minta surat rekomendasi bahwa memang aman untuk divaksin gitu. Betul Ibu, betul sekali. Ya, itu aja sih Bu. Baik Ibu. Mudah-mudahan anak-anak kita sehat semua ya Ibu ya. Sehat semua, jadi bisa. Amin ya Allah. Sehat sih Bu. Baik Bu NN, sepertinya waktu sudah habis ya Bu NN ya. Iya, silakan. Kami tutup aja. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf, dan guru-guru juga yang memaparkan pada saat tadi mungkin ada kendala dan ada kata-kata yang tidak berkenan. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Bunda semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu Bunda semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Keluar ya Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Pamit dulu ya Bu. Tunggu guru semua. Terima kasih Bu. Terima kasih. Pertama Ibu, kita izin keluar dulu Bu. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Banyak Ibu Komisiani, terima kasih Bu Lia, Bu Rina, Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Sama-sama Bu En. Sama-sama Bu En. Sehat-sehat selalu. Selamat liburan, sampai ketemu hari Minggu. Sampai ketemu hari Minggu di sekolah. Korpe, hari Minggu korpe. Korpe di sekolah ya. Sini cuma bertiga Bu. Tim IT. Ya saya nggak jadi ke sekolah. Sini nggak ada yang itu, nggak ada yang jaga ini. Iya nih. Mungkin Bu Titin sama Bu Titin nggak kelihatan ini. Iya, biasa lagi ribet, Miss. Iya, biasanya banyak. Tapi bener rasanya. Bener. Tadi Bapak itu ada ya. Mana Pak Ilut ya? Pak Ilut? Mana? Pak Ilut? Baru. Oh ada, lupa saya memperkenalkan Pak Ilut. Kenalan. Ya tadi harusnya kenalan ya. Udah keluar dulu ya. Oh, mana orangnya? Aku
belum lihat. Pak Ilut, coba tampilkan wajahmu. Miss. Ya. Miss. Ya. Miss. Ya, kenapa Bu Titin? Kemarin ada itu nggak? Kos kakinya dapat nggak kos kaki? Ada, sip, nih ambil nih, 3. 5 ya, 5. Aku pikir Bu Titin ada di sini. Oh, biasa, ntar aja. Pak Ilutnya udah keluar. Ya, aduh, lupa saya memperkenalkan Pak Ilut ya. Ya nanti sajalah. Ayang tuh apa nih ya? Lagi apa, Nek? Nih. Nenek lagi Biasa. dua-duaan ya. Ya, lagi ini aja sama Lutfi juga sama bolak-balik ngeliatin kondisi anak cucu. Sip deh. Oke banget. Iya. Miss, di kantor sama siapa, Miss? Di kantor sama siapa? Di kantor sama siapa? Bu As. Oh, Assalamualaikum Ibu, izin keluar Ibu. Ya Ibu, terima kasih banyak. Ini saya Bu, Bunia Bu. Oh, Bunia. Lah kok namanya DKI Jakarta Ikrimah Rahmadini lah. Maka pakai laptop adik saya Bu. Oh iya. Ya wes ya. Gak apa-apa. Banyak Bunia. Ya. Oh, Dania ya. Sampai hari Sabtu silakan liburan. Bu, hari Minggu jam berapa, Bu? Soalnya saya mau kondangan nih, Bu. Walah, kondangan jam berapa? Kok di daerah Gandul. Nggak tahu jam, makanya ya Allah ya Robi. Itu sampai siang kan? Iya, kita sampai jam berapa? Ya mungkin dari jam 11 kali. Ya, pagi korpe dulu lah. Oh ya udah, insya Allah ya. Iya, enggak di Gandul maksudnya sampai malam acaranya? Enggak, gedung mah nggak sampai malam biasanya. Oh, ya udahlah korpe aja pagi dulu datang. Oh iya, sip ya Bu. Assalamualaikum Bu En. Ya Pak, ini kemana? Aku izin ya Bu En ya. Mau nganterin mertua nih ke Pemalang, cuman nganterin doang, saya kagak ikut. Nganterin ya, karena ada yang barang-barang mau dibawa tuh. Terus? Ke depan doang. Izin keluar. Izin keluar dari online ini. Oh ya, iya silakan. Saya nggak ikut ke Pemalang nggak, cuman nganterin doang ke depan. Ya habis zuhur mau jalan nih Bu En. Minta doanya aja ya. Biar mertua sama Bang Ipar kan berangkat tuh ke sono. Kita mah di rumah, jaga rumah. Izin ya Bu, izin live ya Bu. Iya, Ibu silakan. izin ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bu Titi. Apa lagi Ya, Bu Pak Edwin. Iya, Pak Edwin. Ya. Keluar ya. Ya, selamat liburan. Amin. Ya. Selamat semuanya dah. Sampai ketemu lagi tahun ajaran baru. Terima kasih Bu En. Ya, assalamualaikum. 1 tahun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu semuanya teman-teman ya. Amin, Bu. Amin. Oke, saya juga live nih. Assalamualaikum. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Ya. Bude. Udah, Bude. Bude En. Itu Bude. Udah. Udah. Ayo udah keluar. Udah deh. Ya udah. Yuk. Udah yuk.